pagi Indonesia, selamat pagi Sumedang, dan selamat pagi untuk Anda semuanya. Salam sejahtera dan tentu saja salam olahraga di pertemuan ronde 3 Kejurnas Motocross di Kota Sumedang. Itu bisa dibilang main motocross itu mulai coba-coba tuh 98 ya. 98 karena kakak itu Tisna dulu sih. Tisna Aprian. Dia balapan gas track. Jadi kita sama Adi itu kakak satu lagi. Lihat-lihat dulu beliau, ya kan. 98 cuma 99 langsung beliin motor SK sama papa. Jadi kita sekitar tahun 99 lah naik ke Sierra gitu. Dulu tuh 80 cc, 85 belum ada. Terus kebetulan kan usia saya itu masih sekitar 7 tahun, 8 tahun ya. Pada di tahun itu tuh kan sulit banget motor kecil, 50 cc dan 5. Adanya cuma Piwi doang waktu itu tuh. Saya pingin Piwi, cuma susah belinya juga waktu itu kan, cari-cari. Nah, makanya berhubung nggak ada, cari-cari, jadi aku langsung ke 80 cc. Harusnya padahal Piwi dulu. Harusnya ya? Piwi dulu. 50 cc-nya. Cuma berhubung susah, jadi aku pakai 80 cc. Kejuaraan itu bapak selalu bilang, kalau kamu mau jadi pembalap harus dari bawah dulu, dari dulu bawah, langsung dari bawah ke atas, nah ajar dulu lokal dulu, kayak Tasik itu banyak wilayahnya gitu kan, ada Cetak Thomas, ada Malopa, nah itu kita waktu udah pulang-pulang tuh sekitar 3 minggu terus aja kan, ada undangan juga di sana. Nah dari sana lari ke daerah Tangerang, ya kan, jadi hampir Jawa Barat dulu kita habisin dulu terus. Nah di sana kita berkembang, berprestasi, lalu sama bapak diarahin untuk ikutan ke Jurda, ya kan, ke Jurda ke level yang lebih tinggi lagi dari lokalan. Udah berkembang dari sana, Jurda jadi tingkat 900, bapak didukung di sana. Awal tahun 2000 tuh alhamdulillah dari dulu 80 cc itu banyak banget. Jadi alhamdulillah pas tahun 2000 tuh udah masuk top 10 ya, 10 besar. Terus 2001 aku masuk ke 4 nasional. 2002 aku ke 3, 2004-nya gudang garamnya ke 1 kalau nggak salah. Nah 2005-nya Asia di Makau ke 1, ke Hongkong, Astina. Terus gudang garamnya ke 1 juga, piala juga ada. 2004-nya juara 2. Yang berkesan sih menurut saya bukan 2005 karena dapat piala juara 1, karena persaingannya menurut saya lebih ketat 2004 karena persaingannya di sana itu lebih ketat ya. Aku peringkat kedua, di sana ada Jared McNeil yang sekarang di California, dia the best with the X Games. Ada Jepang ketiga, nah aku ke posisinya kedua waktu itu. Itu penuh perjuangan dan luar biasa menurut aku. Berkesan banget lah kiranya. Kalau misalnya kita jauh-jauh kalah buat apa sampai finish pingsan di oksigen, ya itu 2024 berkesan banget buat aku. Bersama-sama kita berdoa semoga
saya itu kan dari hobi ya, dari hobi nyari prestasi, otomatis balik lagi ke hobi gitu kan, balik lagi ke hobi. Nah selama pengalaman saya dari awal sampai detik ini banyak banget pengalaman yang saya dapat gitu kan, entah udah berapa puluh sirkuit, entah ketemu orang, daerah mana yang saya kunjungi, luar negeri juga ya kan, stay di Australia setahun, ke Filipina, ke Hong Kong, apa kemana lagi gitu kan. Nah, saya kepikiran bikin sekolah balap tuh bukan karena saya jago balap juga, saya ingin menjadi wadah buat membantu bibit-bibit pembalap Indonesia gitu kan, untuk mempermudah biar dia tuh cepat bisa dengan fasilitas yang saya siapkan, sirkuit, mes dan lainnya gitu. Jadi terus saya nggak sempat di sana doang, saya ingin menghidupkan industrinya juga. Kepikiran ini asik juga nih bikin balapan yang emang balapannya tuh benar-benar nuansa kita tuh tempur mau balapan gitu. Selama ini ada balapan, cuman menurut saya greget kurang. Tujuannya bikin event, pengen bikin event yang berkualitas, standar nasional, ingin memfasilitasi para pembalap yang siap untuk go internasional nanti. Siapa tahu dengan sponsor, dengan rekan-rekan semua bisa kompak, kita bisa ngirim atlet Indonesia. Karena atlet Indonesia tuh pada hebat-hebat menurut saya, karena kurang sponsor aja sih buat main di luar negeri dan butuh waktu lama diam di sana, kita akan berkembang. Jadi tujuannya bikin event selain mewadahi para atlet dan ingin juga ngasih tontonan buat pecinta motocross, bisa penonton ya kan, penonton lihat motocross tuh seperti ini gitu kan, motocross seperti ini luar biasa, tontonnya entertainnya dapat dan teknikalnya juga, pembalap juga luar biasa di sini. Oke, saya Iwan Hermawan, saya mengucapkan terima kasih banyak buat para sponsor yang udah peduli mendukung kemajuan motocross Indonesia, khususnya di event seri 3 ini, Kejurnas seri 3 yang dari Jabar, Sumedang. Alhamdulillah semua kompak ya, dari mulai ke pemerintahannya, ya kan, kepolisian, Pak Kapolres, sampai bikin Pak Kapolres Cup juga, ke bupatinya, ya kan, kayak Giga Suspension, dan Supersub, dan lain-lain yang para pehobi Montana, semua pada antusias banget mendukung gelaran ini, ya kan. Nah, dari bank juga semua pada kompak, ada bank BJB nih. Alhamdulillah di detik-detik terakhir beliau lihat segini dan potensinya katanya luar biasa. Dan alhamdulillah setelah kita berjalan event ya kan, penonton kemarin luar dugaan saya sih, dikirain nggak akan sampai antusias seperti itu, tapi benar-benar gila sih menurut saya kan. UMKM-nya hidup, penonton terhibur, pembalap, dan saya tanya juga pembalap pada happy dengan sirkuitnya, dengan tatanan sirkuit ya kan. Terus owner tim juga, bahkan mereka minta berkelanjutan. Mudah-mudahan di tahun ini seri terakhir atau seri 5 kita bisa buat lagi, ya kan? Buat lagi, dan tahun depan mudah-mudahan kita bisa bikin seri ya, seri yang ditetapkan sama kita gitu. Bukan tujuannya bukan apa sih? Kita kompakan promotor Indonesia bersatu untuk kemajuan motocross Indonesia. Emas tetaplah emas, karena motocross itu semua kiblatnya ke motocross seperti itu. Tidak lupa juga saya mengucapkan kepada semua yang berperan di belakang saya, Mas Nopal, fotografernya, ada Mas Hunter, dan ada Gugum juga di sananya, ada Aga nih yang selalu membantu saya juga. Jadi ternyata motocross itu kalau kompak indah dan tidak terlalu berat gitu kan, dan semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kita jadi satu buat motocross Indonesia lebih jaya lagi. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya di Kejurnas Motocross Indonesia. Insya Allah kita akan hadir lagi di tahun ini.